Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya masih memberikan kita kesempatan bagi teman-teman yang hadir via Zoom dan juga yang via YouTube dari An-Nabawi Media. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana cinta beliau lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Lalu menjadi pertanyaan, sebesar apa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seberapa yakin dan seberapa banyak telah kita pelajari sirah dari Nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk ke episode 2 nih Ustadz. Ya. Episode 2 tentang fase kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oke, kita langsung aja nih Ustadz ya. Boleh. Mantap. Oke, sebelum kita masuk ke fase kelahiran nih Ustadz. Iya. Kita pengen tahu nih Ustadz, kita pengen review balik kejadian-kejadian apa, peristiwa-peristiwa apa sebelum kelahiran Rasulullah itu sendiri Ustadz. Baik. Ya Bang Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Ridho ya, jadi sebelum Rasulullah lahir ya tadi ya? Iya benar. Sebelum Rasulullah lahir ada peristiwa apa yang mengiringi atau terjadi sebelum Rasulullah itu dilahirkan? Maka peristiwa terbesarnya Bang Ridho yang mengiringi kelahiran Rasulullah adalah peristiwa penyerangan Abraha tadi Bang Ridho. Oke. Saat Abraha itu menyerang kemana? Ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa demikian Bang Ridho? Dikarenakan Abraha pada saat itu ingin memindahkan tempat ziarah umat manusia. Jadi sejak zaman dulu kita sudah bahas kemarin Bang Ridho ya, bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka mulai saat itu manusia itu berbondong-bondong ke dalam satu tujuan. Itu tujuannya adalah untuk berhaji di Masjidil Haram atau berziarah ke Ka'bah. Ya. Nah, Abraha itu melihat hal tersebut, itu beliau iri, maka beliau kemudian membangun sebuah tempat ibadah yang namanya Al-Qulaish, sebuah gereja yang besar sekali. Nah Bang Ridho, hari ini manusia berbondong-bondong datang ke Ka'bah ya. Tentu saja niat Abraha menurut para mu'arikh itu bukan hanya untuk menghancurkan Ka'bah, tapi ada beberapa niat yang lain lagi yang ada di dalam hati Abraha yang coba digali atau dianalisis oleh para mu'arikh. Yang pertama, selain untuk menghancurkan, yang kedua faktor ekonomi, Bang Ridho. Faktor ekonomi. Oh jelas, ketika ada orang-orang yang kemudian datang ke Ka'bah, maka orang yang berziarah itu akan membawa devisa bagi satu negara kan gitu. Perdagangan segala macam. Iya, maka di sini kelihatan oleh para mu'arikh bahwa Abraha bukan hanya untuk itu saja menghancurkan, tapi untuk memindahkan pusat-pusat ekonomi yang tadinya ada di sana kembali ke sini. Atau pindah ke tempatnya. Kemudian yang ketiganya Bang Ridho, kenapa kemudian Abraha itu ingin menghancurkan? Dikarenakan Abraha itu ingin menguasai daerah pinggir dari Arab tadi. Dari Jazirah Arab tadi. Hijaz itu ingin dia kuasai. Sehingga Hijaz yang murni, yang khasnya adalah milah Ibrahim, kekhasannya adalah ajaran Nabi Ibrahim di sana, itu ingin diakuisisi kemudian disebarkan agama yang dianut oleh Abraha. Sedangkan Abraha sendiri kita tahu agamanya itu Nasrani. Nah ini ada cerita menarik Bang Ridho ya. Ini dari peristiwa Abraha yang ingin menyerang. Jadi sebelum menyerang itu Abraha sudah membuat strategi segala macam itu. Orang-orang Mekah itu, orang-orang Arab itu cinta sekali. Dia cinta sekali dengan Ka'bah.
Maka mereka kemudian pengen tahu sih gimana sih bangunan yang akan menjadi tandingan Ka'bah. Iya, Al-Qulais tadi. Maka ada berapa orang yang sengaja datang ke sana. Dilihat tuh gini doang nih bangunan, sepi lagi. Jadi ya nggak ada pengunjung segala macam. Nah kalau dia buat bangunan besar seperti itu berarti infrastruktur itu dana untuk membangunnya kan luar biasa besar ya. Dan sepi Bang Ridho. Makanya dikabarkan di dalam sirah itu bahwa orang-orang Arab yang datang berkunjung ke sana karena sepinya itu dan ingin memberikan pelajaran bahwa ini tempat yang ente buat tuh nggak sebanding dengan Ka'bah kami yang suci katanya. Itu mereka buang kotoran di sana Bang Ridho. Iya, buang kotoran di sana sebagai bentuk jadi ya kemarahan mereka karena ada rencana untuk menghancurkan. Nah, ini bentuk penghinaan yang diberikan oleh mereka. Maka Abraha ketika tahu dan dapat laporan tersebut tambah marah. Makanya akhirnya diseranglah itu kemudian. Diseranglah Ka'bah pada saat itu. Nah saat dalam posisi itu dia, itu Abraha dan pasukan gajahnya itu sudah ada di depan, iya. Dan kemudian orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah itu orang-orang Mekah itu banyak yang sudah mengungsi dan gembala-gembala mereka banyak yang diambil oleh Abraha. Maka muncullah sosok kakek dari Rasulullah yang namanya Abdul Muthalib. Muthalib itu datang, dia saat datang kemudian berkata. Nah, di beberapa sirah luar biasa nih. Haibah ya, wibawanya Abdul Muthalib nih. Ini sebagai pemuka Mekah pada saat itu. Itu Abraha yang duduk di singgasananya dikabarkan itu sampai turun Bang Ridho. Sehingga duduk bersama dengan Abdul Muthalib tidak dari posisi atau tidak di posisi saat dia duduk di singgasananya. Karena wibawanya Abdul Muthalib. Ditanya mau apa nih? Mau nyerah aja kan kata gitu. Oh enggak. Saya pengen ngambil dia 200 unta yang milik saya yang kamu tawan. Oh saya kira kamu ingin ngelawan saya katanya. Saya ingin menghancurkan Ka'bah ini, kamu kira dia kamu ingin ngelawan dan ingin melindungi katanya. Enggak, saya ingin mengambil hak saya. Dan dia untuk urusan Ka'bah itu sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya. Yang punya itu pasti akan membela. Abraha langsung memberikan apa yang Abdul Muthalib inginkan. Maka mulai saat itulah saat Abdul Muthalib berlalu, maka burung-burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari neraka itu kemudian melemparkan batu tadi. Nah menarik ya Bang Ridho, itu beberapa gajah itu dikabarkan di dalam sirah Nabawi Syekh Ali Nadwi, dia seorang muarikh dari India, dikabarkan bahwa gajah-gajahnya sebagian itu Bang Ridho itu lari karena tidak mau menyerang. Jadi saat diminta untuk berjalan menghancurkan, itu mereka menderum, diem saja di sana. Tapi saat kemudian diminta untuk balik badan, dia semangat gajahnya, bahkan lari tunggang langgang gajahnya, berlari di sana. Makanya hancurlah pada saat itu pasukan Abraha. Abrahanya juga Abrahanya selamat, tapi akhirnya Abrahanya itu dihancurkan oleh yang kemarin kita sudah cerita Bang Ridho, dihancurkan oleh para sekutu orang-orang Persia. Jadi orang-orang Arab yang ada di Yaman akhirnya mengambil alih kembali, sehingga Bang Ridho dari peristiwa perang gajah itu ada sebuah tanda bahwa tidak boleh ada di Jazirah Arab ini selain orang Arab. Selain orang Arab. Jadi Abraha orang mana Bang Ridho? Orang Afrika kan, udah kemudian dihancurkan sehingga tidak boleh tuh dari mulai Syam sampai kemudian di Yaman itu tidak ada kecuali mereka orang-orang Arab, dibersihkan dari orang-orang asing. Nah, ini Bang Ridho luar biasa dia. Itu dia. Ini pemaparan dari para muarikh kita luar biasa. Itu mungkin Bang Ridho kejadian sebelumnya. Ini juga baru kita ketahui ya Ustadznya bahwa ketika Qulais dibangun, orang-orang Arab itu datang untuk menghinakan Qulais ini dengan cara melemparkan kotoran. Iya di sana. Ini ilmu baru nih, Bang. Mungkin teman-teman belum pada tahu di sini ya Ustadz. Iya, jadi ini menarik Ustadz. Kita setelah kita bahas tadi sebelum fase kelahiran, nah kita bahas tentang saat kelahiran Rasulullah SAW sendiri Ustaz. Taib Bang Ridho. Oh, ada yang kelupaan tadi Bang Ridho ya? Gimana Ustaz? Ini ya, yang tidak boleh hilang dari kita saat mempelajari Sirah Nabawi adalah menggali hikmahnya Bang Ridho.
Ya, siap. Nah, Abraham membawa gajah, Bang Ridho, pasukan gajah. Pasukan gajah itu pasukan yang paling elit zaman dulu, Bang Ridho. Zaman dulu itu pasukan yang paling hebat, pasukan pejalan kaki yang membawa senjata. Tapi pasukan pejalan kaki akhirnya dikalahkan oleh pasukan yang lengkap dengan baju zirah, baju jirahnya gitu ya. Baju jirahnya, kemudian mereka membawa senjata. Tapi pasukan pejalan kaki yang membawa baju jirah tadi itu juga kalah, Bang Ridho, dengan pasukan-pasukan jadi ya yang mereka berjalan dengan kendaraan mereka, khususnya apa? Kuda. Kuda itu dulu pasukan yang paling elit, Bang Ridho. Sampai kemudian ditemukanlah gajah. Jadi ya, tapi menarik, Bang Ridho. Gajah kalah sama apa? Burung. Sama burung, Bang Ridho. Luar biasa. Artinya hari ini, Bang Ridho, umat Islam itu banyak meninggalkan bahwa sekarang teknologi luar angkasa itu dikuasai oleh orang-orang bukan Islam, sehingga mereka luar biasa bisa memantau dan bisa menghantam umat Islam dari atas. Jadi kalau kita ingin, nih Bang Ridho ya, kita ingin menguasai atau menjadi umat yang luar biasa, maka kita harus kuasai atas tuh, Bang Ridho. Kuasai atas, kuasai satelit, dia kuasai kemudian pesawat-pesawat dia. Kalau kita hanya sekedar pejalan kaki saja, wah, ini apalagi sekarang ada teknologi drone ya, iya, pesawat tanpa awak dikendalikan dari jarak yang ratusan kilo, Bang Ridho, luar biasa. Maka mereka yang menguasai, Bang Ridho. Nah ini hikmah luar biasa, Bang Ridho tadi ya. Nah lanjut lagi, Bang Ridho tadi bagaimana saat kelahiran dari Rasulullah. Nah Bang Ridho, Rasulullah itu lahir dia di yang masyhur tuh di tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun para ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10, ada yang 12, ada yang 14. Nah dia, bagi kita dia penanggalan itu bukan sebuah esensi. Tapi Rasulullah mengakui bahwa beliau lahir di hari Senin. Dia. Dan yang terpenting adalah saat Rasulullah itu dilahirkan, inilah cahaya yang akan menerangi dunia, yang membawa dunia yang tadinya dari kegelapan yang luar biasa, kebuntuan yang luar biasa, jadi menjadi dunia yang kemudian terang benderang seperti saat ini, Bang Ridho. Nah, Rasulullah itu lahir dari dua orang, dia pasangan, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya yaitu Aminah binti Zuhrah. Dia binti Wahab ya. Nah, binti Wahab bin Zuhrah tadi. Nah, ini luar biasa nih. Dua orang manusia tadi, Bang Ridho, ini manusia yang mulia. Kita lihat dari penamaannya saja khas, Bang Ridho. Ketika ada orang-orang menamakan dirinya Abdul Uzza, Abdul Latta, hambanya Uzza, hambanya Latta. Ini kok bapaknya Rasulullah kok namanya unik gitu. Abdullah. Ingat loh, Bang Ridho, orang-orang Arab itu tidak membuat agama baru. Kemarin kita sudah bahas orang Arab buat agama baru nggak, Bang Ridho? Enggak, mereka itu cuman mengatakan bahwa selain Allah itu ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi Allah itu punya, kata mereka itu punya Tuhan-Tuhan yang lain ya, yang menjadi perantara saat mereka untuk berdoa. Jadi mereka tidak membuat ajaran baru, tidak membuat agama baru, kecuali kesyirikan yang luar biasa. Kesyirikan yang mereka rubah syariat-syariat itu luar biasa. Dia. Nah ini Abdullah namanya, Aminah namanya, ibunya Aminah. Aminah artinya orang yang terpercaya, yang beriman, Bang Ridho, luar biasa. Nah, ayah dari Rasulullah itu meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan berdagang, meninggal dunia di daerah Madinah. Maka Rasulullah itu lahir dalam kondisi yatim, Bang Ridho. Ini menarik nih kalau kita ceritakan tentang anak yatim, Bang Ridho. Ini Kui Kajian kan punya program ya, Bang Ridho ya. Benar. Nah ini teman-teman yang ada di rumah ya, para pemirsa yang ada di rumah, Kui Kajian ini punya program untuk membantu anak-anak yatim. Kata Rasulullah, ana ma'aka filul yatim. Jadi kata Rasulullah, saya itu bersama orang-orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini ya, teman-teman tuh ya. Jadi kalau teman-teman yang ada di rumah, jadi itu kemudian ingin menyalurkan bantuannya bisa melalui Kui Kajian nanti di sana. Dan Bang Ridho, kalau kita gali ya tentang anak yatim ini, Bang Ridho, ini banyak tokoh-tokoh Islam itu yang besar saat mereka itu dalam posisi ya yatim. Contohnya Imamul Fikih
Itu dia imam fikihnya orang Indonesia, yaitu Imam Syafi'i. Nah, beliau itu yatim Bang Ridho, yang merawatnya itu ibunya. Anak yatim itu pasti ada hal yang kemudian tidak lengkap karena tidak adanya ayah. Tapi dia di sana struggle Bang Ridho, mandiri. Kesengsaraan, kepapaan itu sudah biasa dialami. Getirnya hidup sudah biasa mereka alami di sana. Nah, ini tarbiyah dari Allah pertama kali pada Rasulullah yang dicoba atau para mu'arikh mencoba menggali hikmah dari sini. Tapi kita bukan berarti begini Bang Ridho, kalau begitu kita yatim aja, bukan begitu itu dia, bahwa anak yatim itu kondisinya adalah anak-anak yang mulia. Dan Rasulullah pada saat itu di awal kelahirannya sudah ditempa demikian. Rasulullah kemudian lahir di rumah. Dia di rumah di sana. Saat Rasulullah kemudian lahir, ini ada peristiwa-peristiwa Bang Ridho. Sebenarnya peristiwa-peristiwa ini terjadi perbedaan pendapat di antara para mu'arikh. Dia katakan bahwa ini adalah hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Tanpa itu saja Rasulullah sudah mulia. Tapi banyak kitab-kitab sirah yang mengatakan bahwa saat Rasulullah lahir ini banyak peristiwa-peristiwa besar yang menandakan bahwa kalau kita gali hikmahnya, inilah era baru, zaman baru yang akan menggantikan mereka-mereka yang congkak menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sombong mengatakan bahwa kami bisa melakukan apapun. Kami bisa melakukan apapun. Maka apa yang terjadi Bang Ridho? Saat Rasulullah itu kemudian saat dilahirkan Rasulullah, api abadi majusi padam. Api majusi padam. Danau yang ada di Iran, yang ada di Persia pada saat itu kering dalam satu malam. Danau Bang Ridho. Di sana orang-orang banyak yang melakukan aktivitas seperti sekarang, ada orang mandi, ingin bersuci segala macam, kemudian melemparkan sesuatu ke danau situ untuk kemudian mencari berkah agar selamat. Itu dikeringkan oleh Allah dalam satu malam. Belum lagi pondasi-pondasi istana yang ada di Persia yang kokoh dengan batu segala macam, tiba-tiba pondasinya itu hancur. Sehingga rajanya itu bertanya, ini maksudnya apa nih seperti ini nih? Maksudnya apa? Maka dikatakan oleh para penasehatnya bahwa sebentar lagi kerajaan ini akan hancur. Kalau tidak salah ada 8 sampai 11 pondasi yang hancur. Dia tanya, kenapa jumlahnya 8 atau 11? Saya nggak hafal jumlahnya Bang Ridho ya. Dikatakan bahwa ini adalah jumlah urutan dia orang-orang yang kemudian mengawali kehancuran dari Persia. Maka benar Bang Ridho, setelah dihitung itu sampai hancurnya Persia itu ada 8 raja yang menyertai atau sampai 11 raja yang menyertainya. Belum lagi hancurnya biara-biara yang ada di Romawi. Hancur Bang Ridho. Itu yang mengiringi kelahiran Rasulullah sampai kemudian Siti Aminah ibunda Rasulullah kemudian berkata, aku tidak pernah merasakan susahnya orang yang hamil, beratnya orang yang hamil, beratnya orang yang melahirkan. Di malam saat Rasulullah itu dilahirkan menjelang pagi Bang Ridho ya, itu muncul cahaya dari rumah Rasulullah, yang cahaya itu sampai ke negeri Syam. Masya Allah. Malam harinya itu seperti siang dikatakan. Malam harinya seperti siang. Ada orang-orang yang kemudian berkata demikian. Ini mah terlalu mengagungkan lah. Gini Bang Ridho ya. Ini saya ngambil contoh begini. Saat Rasulullah itu membelah bulan Bang Ridho, apakah itu bentuk kita terlalu berlebihan? Tidak, karena itu bagian dari mukjizat yang harus kita imani gitu ya. Harus kita percayai. Jadi ketika ada orang mengatakan, biasa aja kali yang begitu. Kalau saya sih melihatnya enggak. Ini adalah tanda bahwa ini adalah era baru yang akan kemudian menghapus semua kejahilian, semua kemusyrikan. Rasulullah lahir di sana. Maka Rasulullah itu lahir di waktu menjelang subuh. Pada saat itu ada Suaibah khadimat. Khadimatnya kemudian mengatakan, "Hai Abdul Muthalib." Abdul Muthalib itu berdoa di depan Ka'bah.
entah doa yang dipakai doa seperti apa Bang Ridho ya. Jadi ya karena di situ sudah ada kesyirikan yang luar biasa. Berdoa depan Ka'bah dikatakan bahwa, "Hai Abdul Muthalib." Jadi ya, cucumu sudah lahir. Jadi ya, wah senang sekali Abdul Muthalib. Kemudian ambil cucunya, dia bawa. Jadi ada dua versi nih Bang Ridho, dibawa di hadapan Ka'bah. Ada yang kemudian Abdul Muthalib memasukkan ke dalam Ka'bah Rasulullah yang masih bayi pada saat itu. Nih Bang Ridho ya, ini ada kisah menarik nih. Abdul Muthalib itu punya 3 sahabat karib. Nanti itu dia berangkat ke Syam. Di saat dia berangkat ke Syam itu, dia mendengar ada berita-berita dari para pemuka-pemuka agama yang ada di Syam, orang-orang Yahudi. Mau besok itu nanti ada orang besar dia yang akan lahir di Mekah. Nah, kalau nggak salah namanya itu adalah antara Ahmad, Muhammad dia atau Mahmud. Dia. Maka Rasulullah, Bang Ridho, waktu Rasulullah itu sudah diangkat menjadi nabi, Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah himpunan doa jadi yang diucapkan oleh Ibrahim dan diucapkan oleh Isa. Nabi Ibrahim itu saat tinggal di Makkah, membuka Makkah. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa agar dilahirkan di sana seorang nabi dari golongannya. Nabi Isa pun di dalam surat As-Saff mengatakan bahwa nanti ada orang yang namanya Ahmad. Yang nanti dari kisah hidupnya akan difitnah menjadi tukang sihir. Segala macam. Sudah dikabarkan. Maka Rasul mengatakan aku adalah himpunan doa. Nah ini Bang Ridho nih hikmahnya nih. Makanya kalau kita berdoa jangan buru pengen dikabulkan. Karena boleh jadi hari ini Bang Ridho nih. Jadi ya kita berdoa nanti yang dikabulkan ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi ada yang ulama gitu ya. Tapi ternyata ada 2 atau 3 generasi berikutnya yang anak kita menjadi cucu kita, cicit kita menjadi ulama besar, menjadi tokoh besar, agen perubah dari umat ini. Yang luar biasa itu. Nah, akhirnya apa? Abdul Muthalib itu senangnya bukan main. Nah 3 orang temannya ini Bang Ridho itu juga sedang menanti cucu jadi dia punya anak-anak yang sedang hamil juga. Jadi siapa duluan nanti diberikan nama Muhammad. Jadi ya, maka kemudian diambil ya, dibawa ke depan Ka'bah atau di dalam Ka'bah, maka dinamakan Muhammad. Orang-orang banyak bertanya Bang Ridho di pagi harinya, kenapa namanya Muhammad? Ini kenapa namanya Muhammad? Ini nama yang nggak pernah kita dengar, asing namanya. Dia, aduh, masya Allah Bang Ridho ya. Ya tadi yang saya bilang namanya Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Manat segala macam. Nama yang asing, nama yang aneh-aneh segala macam. Tapi Muhammad itu artinya yang terpuji. Yang tidak pernah dikenal ada orang yang bernama Muhammad dari zaman dulu Bang Ridho. Nama spesial. Dapat kita bayangkan Bang Ridho ya, kalau nama Nabi kita itu diambil dari nama yang aneh. Hari ini kita namanya juga gimana gitu kita manggilnya. Ya. Tapi namanya sesuai dengan karakternya, itu orang yang terpuji. Dan hari ini di dunia ini orang dengan nama Muhammad adalah orang yang paling banyak memakai nama Muhammad. Itu di dunia ini Bang Ridho. Ini hikmahnya nih Bang Ridho, masya Allah tentang nama ya Bang Ridho nih, hikmah tentang nama ya Allah itu dia. Ternyata nama itu adalah hal yang penting di dalam Islam Bang Ridho. Dia penting di dalam Islam. Nama itu adalah harapan, doa, optimisme segala macam. Jadi kalau ada orang tua sembarangan memberikan nama ya Allah. Nah Rasulullah itu Bang Ridho kalau kita membaca sirah itu banyak membaca fikih ya. Itu banyak merubah nama-nama para sahabat yang namanya itu asing Bang Ridho didengarnya. Ada sahabat yang namanya siapa namanya ya, contohnya lah Rasulullah itu punya istri, dia namanya Barroh ya, saya hanya hafal beberapa. Jadi Rasulullah punya istri 2 orang namanya Barroh Bang Ridho. Barroh itu artinya kebaikan. Bagus gak Bang Ridho? Bagus. Tapi Rasulullah gak suka dengan nama itu. Kata Rasulullah ganti. Dia. Kenapa? Karena Rasulullah tuh gak suka ketika ada sahabat yang berkata pada Rasulullah, kharajan nabiyyu dia minal barroh. Rasulullah itu baru saja keluar dari rumahnya Barroh. Maksudnya apa? Dari kebaikan. Kan artinya begitu Bang Ridho. Rasulullah gak suka begitu. Maka kata Rasulullah, anti rubah namanya.
Sekarang anti namanya Juwairiyah. Jadi istrinya Nabi yang namanya Juwairiyah, nama aslinya adalah Barroh. Wah, baru tahu nih kita. Barroh. Ini ada istrinya Nabi juga yang namanya Barroh lagi. Jadi ya namanya Barroh lagi. Rasulullah tuh punya istri itu 2 yang namanya Zainab. Zainab 2. Salah satunya nama aslinya adalah Barroh. Rasulullah nggak suka lagi ketika Rasulullah dikatakan kharajan nabiyyu minal Barroh. Rasulullah itu keluar dari Barroh, dari kebaikan. Rasulullah nggak suka, maka kemudian diganti, namamu sekarang adalah Zainab. Jadi ya, Zainab artinya apa? Pohon yang menawan, wangi. Jadi ya, buahnya banyak segala macam. Itu pujian kepada seorang wanita. Zainab tuh luar biasa tuh. Jadi jangan sembarangan ngasih nama. Kalau kita yang hari ini sudah terlanjur ya sudah. Iya, sudah terlanjur gitu ya. Namanya tuh dia. Terus ada Rasulullah tuh ketemu sama seorang wanita, kata Rasulullah, "Siapa namamu?" Nah, kebiasaan Rasulullah tuh Bang Ridho, Rasulullah tuh humble ya orangnya ya, bertanya siapa namamu. Jadi Rasulullah bertanya demikian, kata wanita tadi, namanya adalah Alsiyah, bukan Asyiyah, bukan Asiyah, tapi pakai so, Alsiyah. Asiyah artinya wanita yang rajin bermaksiat. Antum bayangkan, jadi ada orang yang zaman dulu itu namanya kayak begitu. Ekstrim ya Ustaz. Iya, jadi zaman dulu kita suka denger ya orang-orang kita dulu ya bilang, itu namanya siapa? Mak tadi. Itu namanya Mbah Pengki. Kok namanya Pengki? Jadi ya, itu namanya Mbah Pacul. Kok namanya Pacul? Iya, kalau orang zaman dulu mah yang pertama kali dilihat itu jadikan namanya ya, benar-benar. Jadi sedih banget begitu ya Allah ya Rabbi itu dia. Rasulullah itu merubah adat-adat seperti itu Bang Ridho. Benar-benar Rasulullah itu mereformasi semuanya tuh ya. Dari sebutan nama saja dirubah oleh Rasulullah. Jadi ini nama itu luar biasa. Rasulullah mengatakan di 7 hari setelah kelahiran maka bayi itu diaqiqah, kemudian dicukur rambutnya, diberikan nama yang baik. Diberikan nama yang baik. Di zaman Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, aqiqah ada Bang Ridho, sudah dirubah syariatnya. Dia, tapi apa? Setelah disembelih, darahnya dikumpulkan, ditempel ke jidat bayinya. Wah, ditempel ke jidat bayi. Iya, kan kayak begitu kan ada tuh hari ini. Teman-teman mungkin tahu ya. Bangsa-bangsa yang hari ini kemudian memeperkan darah hewan itu ke mukanya dalam rangka ini bentuk keberkahan yang didapatkan. Ini justru Islam itu sesuai dengan namanya. Jadi ya bersih ya, bersih. Maka Islam itu sudah menghendaki seperti itu. Maka Rasulullah mengembalikan lagi akikah. Jadi ya sesuai dengan syariat yang Allah kehendaki. Apalagi Bang Ridho ya tentang nama ya. Nih Bang Ridho ya. Gimana Ustaz? Rasulullah itu punya cucu namanya Hasan. Sebelum lahir, jadi ya Rasulullah itu ketika lahir Rasulullah dapat kabar bahwa cucunya sudah melahirkan, cucunya sudah lahir, itu dia dari putrinya yaitu Fatimah di sana. Maka Rasulullah bertanya pada Ali, Ali, ini anakku, ingin kau namakan siapa? Jadi saking Rasulullah itu cintanya pada cucunya, maka disebut anakku gitu ya. Jadi boleh itu. Anakku ingin dinamakan siapa katanya? Aku akan namakan Harb. Harb itu artinya apa? Perang, Bang Ridho. Wah. Jadi ya, kenapa demikian? Mungkin Ali bin Abi Thalib karena beliau kan jago ya, pendekar ya. Pendekar luar biasa. Pedangnya aja bermata dua gitu kan ya, bermata dua. Jadi ya, nah kata Rasulullah, jangan Harb. Jadi ya, ganti namanya menjadi Hasan. Maka anak pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Hasan. Nggak lama kemudian lahir lagi. Rasulullah nanya, mau dinamakan siapa yang sekarang? Harb lagi. Masih penasaran tuh, pokoknya namanya perang lagi katanya. Waduh jangan katanya. Kata Rasulullah ganti namanya jadi Husain. Nah Husain itu apa artinya? Husain sama artinya dengan Hasan Bang Ridho. Kebaikan juga. Itu dirubah tuh Bang Ridho, luar biasa kan? Nah, di situ hikmahnya campur tangan orang tua kita dalam memberikan nama anak kita itu diperbolehkan. Selama usulnya adalah baik. Baik Bang Ridho. Apalagi Rasul. Di kehidupan para sahabat ada 2 orang sahabat yang sahabat qarib ya, kayak antum nih ya, kayak Bang Rohim sama Bang Ridho ya. Udah kayak kacamata kemana-mana berdua gitu ya. Kacamata. Iya, kacamata berdua gitu ya. Mana-mana kayak sepatu, kayak sendal lah gitu ya. Dia udah kayak sepatu. Mana-mana berdua gitu ya. Namanya Zubair
dan satu lagi Tolha. Ini sahabat qarib. Ini Zubair ini unik, dia kalau punya anak dinamakan dengan semua sahabat dari Rasulullah yang syahid di dalam perang. Jadi yang namanya Mus'ab, ada Hamzah di sana dinamakan. Tapi Tolha unik juga. Dia punya anak semuanya dinamakan dengan nama para nabi, Musa, dia Adam, segala macam. Luar biasa. Di sini menandakan syariat luar biasa dari Islam, bahwa hati-hati kalau nggak ente ngasih nama orang, ngasih nama anak. Bahkan Rasulullah saat perang Khaybar, Bang Ridho, itu Rasulullah menemukan perempatan jalan. Kata Rasulullah, nih jalan nih, perempatan ini kemana? Kata penunjuk jalannya, ya Rasulullah, ini semua jalan ke Khaybar, ke tujuan kita. Dia, jadi kita boleh lewat mana saja, kata Rasul. Enggak mau. Kasih tahu dulu nih nama jalannya apa. Kalau tidak salah disebutkan oleh sahabatnya, ini jalan namanya Jalan Shaj. Shaj artinya kebingungan. Bingung artinya. Kebingungan. Iya, nama jalan kok bingung. Dia. Jalan-jalan bingung. Jalan bingung. Aduh. Jalan bingung. Kalau ini namanya apa jalan ini? Dia. Aduh, Anda lupa ya namanya. Pokoknya yang ini juga membingungkan lagi katanya. Jalan nggak beres ini ya. Terus satu lagi jalan namanya Hatib. Hatib itu julukan orang Arab kepada seseorang yang asal jeplak kalau ngomong, Bang Ridho, nggak dipikirin. Ente kalau ngomong jeplak mulu disebutnya Hatib. Kemudian Rasulullah nanya, ini jalan yang ini namanya apa? Ini jalannya namanya Marhab. Nah, Marhab itu dari kata marhaban, marhaban itu dari kata marhab, artinya selamat datang. Itu kan bentuk optimisme, kata Rasulullah. Oke, kita mau ke Khaybar, perang dengan orang Yahudi lewat jalan Marhab, karena kita sudah disambut dengan jalan ini. Jalan Rasulullah itu, Bang Ridho. Nah, di beberapa peperangan ada kisah yang menarik lagi, Bang Ridho. Rasulullah itu ingin ada beberapa orang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memerah susu unta atau kambing kalau tidak salah tuh ya. Saat ingin memerah, Rasul tanya dulu, sahabatku, siapa namamu, kata gitu. Nama saya Murrah ya Rasulullah. Itu dia. Jadi ada hadis mengatakan kulil haq walau kana murran. Murran artinya berkatalah yang hak walaupun pahit. Ini murrah itu berasal dari kata murran tadi. Pahit ya. Iya, pahit. Kata Rasulullah, namanya murran, kata Rasulullah. Namanya pahit. Memerah susu yang meras namanya pahit, kata Rasulullah. Ente duduk aja deh. Dia. Ada yang satu lagi sahabat dipanggil, nanti namanya siapa? Aish katanya. Aish artinya hidup. Nih. Kayaknya ente aja ini merah deh. Itu sampai begitu, Bang Ridho. Jadi besok Bang Ridho, Bang Rohim, Bang Raka nih kalau kemudian rekrut pekerja ya, setelah dilihat kompetensinya, lihat dulu yang lainnya. Lihat namanya juga. Namanya siapa? Apes. Waduh. Repot nih. Namanya Apes. Dia. Repot namanya Sohak, ya Allah tuh dia. Antum punya studio nama tuh siapa? Sohak, katanya. Sohak, jadi enggak juga. Jadi ceritanya? Perkara nama nih Bang Ridho luar biasa. Ini jadi panduan buat kita semuanya. Maka Rasul mengatakan bahwa nama yang terbaik adalah Abdullah. Nah, kalau kita hari ini dapat nama yang tidak yang sesuai dengan yang diharapkan oleh agama kita, maka itu jangan sampai kita lakukan pada anak dan cucu kita. Jangan jadikan, sekali lagi nih pemirsa yang ada di rumah, jangan dijadikan tontonan yang ada di TV, yang di internet sebagai rujukan memberikan nama. Iya, benar sekali. Ini ada artis berikan nama, tuh dia. Artis berikan nama di sana, tuh dia. Jadi ada pemain bola, jadikan nama di sana. Ya Allah, sedih amat nama orang pemain bola. Ya Allah, itu dia. Kemuliaannya selesai, cuma main bola doang kemuliaannya. Jadi ya, nggak ada kemuliaan dari akhlak yang lain. Nauzubillah min zalik. Jadi ya. Luar biasa. Jadi itu Bang Ridho ya, peristiwa saat Rasulullah itu dilahirkan. Jadi ya, ini hikmahnya yang luar biasa kita coba gali malam ini. Luar biasa banget Ustaz. Ini ilmu baru juga nih untuk kita Ustaz. Tadi kan selama ini kita pelajari tentang kelahiran Rasul itu ya seperti kita pelajari di sekolah-sekolah palingan tentang kelahiran Rasul tanggal berapa gitu, peristiwa sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita tahu nih teman-teman bahwa asal mula kata Muhammad atau asal mula nama dari Muhammad itu sendiri
berasal dari kakek Rasul yang ketika itu pergi ke Syam. Iya. Ini menurut Ustadz ya. Nah ini ilmu banget nih, harus dicatat teman-teman. Nah, ini penting banget ya Ustadz ya. Oke, dan luar biasa. Kita lanjut nih Ustadz. Iya. Ketika saat dilahirkan kita sudah bahas tadi. Nah ketika setelah dilahirkan Rasulullah. Nah Nah itu baik, Bang Ridho. pembahasan yang unik juga ini Ustadz. Nah, jadi Rasulullah itu tinggal bersama ibunya, Bang Ridho, itu tidak lama. Ada yang mengatakan hanya 5 hari, ada yang mengatakan sepekan, ada yang kurang dari 10 hari. Ya itu mah bukan menjadi acuan buat kita, Bang Ridho. Yang jelas tidak lama tinggal bersama ibunya. Dia karena apa? Karena pada saat itu Rasulullah langsung diasuh oleh ibu susunya yang namanya Halimah. Halimah artinya lembut. Halim artinya lembut. Oh, Masya Allah namanya. Halimah itu as-Sa'diyah. Halimah yang dari Bani Sa'diyah. Dia dari luar kota Mekah, dari suku pedalaman. Dia. Nanti orang banyak yang bertanya, Bang Ridho, nanti begini deh. Kok tega ya? Gitu Bang Ridho. Iya, Kok tega ada ibu yang kemudian menyerahkan anaknya kepada orang lain. Dari suku luar. Itu satu, kok tega. Kemudian yang kedua, jangan sampai ini jadi rujukan bagi para akhwat hari ini. Yang kemudian Rasulullah juga kayak begitu, dulu kemudian diasuh oleh orang lain, nggak bisa begitu. Itu ada alasan tersendiri. Nah, ada Syekh Yasir Qadi, Bang Ridho, seorang mu'arikh yang dakwahnya itu di daerah Eropa. Dia berkata bahwa kenapa Rasulullah melakukan hal tersebut? Antum harus tarik dulu dong dengan kondisi Mekah pada saat itu. Mekah itu Ummul Qura. Itu kota yang selalu dikunjungi oleh berbagai macam bangsa. Sehingga Bang Ridho, kalau ada berbagai bangsa di sana, satu, ada implikasi polusi bahasa. Polusi bahasa. Saya waktu datang umroh ke sana, Bang Ridho, itu di Madinah saya masih ngerti orang Arab itu ngomong bahasa Arab dengan fushah, dengan tertib. Kalau bahasa kita apa? Yang ejaan yang baku. Kalau sudah masuk ke Mekah itu orang udah apa aja deh gitu dia. Ngomongnya udah campur-campur, udah bahasa selangnya gitu ya, bahasa selangnya di sana. Dia udah kayak Bang Rohim lah kalau lagi di warung kopi ngomongnya udah gaul gitu ya Bang Rohim. Iya. Sokin kata Bang Rohim. Sokin. Sokin dia. Jadi itu Bang Ridho. Jadi ini ada polusi bahasa. Dia. Kemudian yang kedua, bukan hanya polusi bahasa tapi polusi udara juga Bang Ridho. Ketika udara di kota itu kan kotor. Maka implikasinya adalah pada kesehatan. Maka sebagian bangsawan-bangsawan yang mampu untuk membiayai seseorang untuk mengasuh anak, ya mereka banyak melakukan itu. Nah kita tahu sendiri bahwa Rasulullah itu termasuk keturunan yang mulia dari Abdul Muthalib. Nah, dan di Arab itu sudah diketahui orang-orang Arab Badui itu memiliki bahasa yang masih fasih, yang masih baik. Kemudian udara di sana di pedalaman itu bagus Bang Ridho. Jadi untuk menghindari, jadi dikatakan oleh Syekh Yasir Qadi di sana bahwa tingkat kematian bayi di sana itu tinggi Bang Ridho, dikarenakan penyakit di Mekah pada saat itu. Dan kematian tinggi. Ini luar biasa Bang Ridho ya. Pada akhirnya saat hari keberapa itu orang-orang dari Bani Sa'diyah itu datang mencari bayi siapa yang ingin disusui. Berarti pada saat itu posisinya dia memiliki anak kecil juga. Nah, maka Halimah bersama suaminya yang namanya Al-Haris itu mencari orang-orang yang ingin disusui, bayi-bayi yang ingin disusui. Nah, tinggal duhai Rasulullah nih. Ketika ditanya, ini anak yatim. Terus Halimah bilang, kalau gitu cari yang lagi aja deh Bang. Kali aja yang lebih baik lagi Bang, itu dia. Karena dia tahu nih anak yatim siapa sih yang bisa bayar kita gitu kan ya. Biaya hidupnya, siapa yang biasa membiayai. Setelah muter-muter dia nggak ada, sudah habis semuanya. Maka kata Al-Haris, wahai istriku katanya, aku tuh punya firasat baik nih terhadap anak tadi, kita baliklah daripada kita pulang tidak membawa apapun. Maka diambillah Rasulullah untuk diasuh. Abdul Muthalib kemudian menyerahkan biaya yang diminta Bang Ridho. Dia udah dapat biaya, dikira kan nggak mau dibayarin, dibayarin tuh Bang Ridho. Masya Allah tuh dia. Kemudian dalam perjalanan singgah sejenak, saat singgah Bang Ridho, itu Masya Allah Rasulullah itu seperti yang dikatakan yang banyak viral ya, para habaib tuh ya, bahwa Rasulullah itu tidaklah Rasulullah menyusu kecuali
dia pilih dari susu yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Tidak mau Rasulullah mengambil dari susu yang sebelah, menyusu di sebelah kiri. Dan Halimah kaget, bukan kepayang, karena apa? ASInya itu tiba-tiba penuh, Bang Ridho. Padahal kondisinya pada saat itu sebelum dia bertemu dengan Rasulullah, jadi anaknya saja, Bang Ridho, itu menangis karena tidak menemukan ASI di ibunya, karena kondisi Bani Sa'adiyah pada saat itu dalam kondisi kekeringan, susah, kekeringan, hewan-hewan banyak yang mati. Saat Rasulullah ada di tangannya, dalam beberapa waktu keberkahan sudah didapatkan. Untanya yang tadinya kurus itu tiba-tiba kemudian kantong susu jadi banyak. Dan untanya berjalan cepat sampai bisa menyusul teman-temannya yang lain. Bilang, itukah untamu yang tadi yang lemas itu? Iya, katanya. Sungguh keberkahan ada di anak ini. Maka Rasulullah itu tinggal di fase pertama bersama Halimah itu sampai usia 2 tahun. Saat ingin dikembalikan, Halimah meminta, bisa nggak nih kami rawat lagi? Karena anak ini bawa berkah. Maka kata Aminah, silakan. Sampai usia 5 tahun. Sampai pada ada fase di mana Rasulullah dia dibawa oleh 2 orang aneh katanya ya, 2 orang asing. 2 orang asing yang itu padahal adalah 2 orang malaikat yang membelah dada Rasulullah, kemudian mencucinya, dan kemudian membuang bagian yang hitam dari hati Rasulullah di sana. Anaknya Halimah kemudian berteriak-teriak, ada 2 orang asing. Saat kemudian bangun, saat sampai di sana Rasulullah sudah terbangun. Dan Bang Ridho, nanti ketemu saat Rasulullah sudah dewasa, Rasulullah menunjukkan bekas belahan dadanya kepada para sahabatnya. Ini nih, dia luar biasa ya. Nah 5 tahun itu baru dikembalikan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memiliki bahasa yang, kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan shad di antara kalian. Ucapkan shad paling fasih Rasulullah. Boleh jadi itu dikarenakan tarbiyah yang diberikan oleh Halimah Sa'diyah dan sukunya pada saat itu. Rasulullah jadi orang yang mandiri. Jadi proses memandirikan anak itu, Bang Ridho, itu kalau di dalam Islam, kalau kita berkaca pada sirah Nabi, itu bisa diawali sejak dia kecil. Dimandirikan dikit-dikit, diberikan bahasa yang bagus-bagus pada anak-anak. Waduh, ya Allah Bang Ridho ya, saya suka dengar tuh kalau lagi lewat tuh ya, ada orang tua yang ngomong ke anaknya itu kasar, soal nama-nama hewan gitu ya. Nama-nama hewannya kalau lucu-lucu bagus ya Bang Rohimnya. Dasar pingin lo gitu ya, dasar pingin itu kan lucu gitu ya. Jadi ya, nama, waduh ya Allah, tuh hatinya tuh ngenes tuh ya. Dan saya pernah, karena berapa kali lewat daerah situ, saat anaknya itu sudah agak besar sedikit, itu saya lihat anaknya itu ke kucing itu bukan jahat ya, dicokek luar biasa. Ini dia, makanya tertanam di sana Bang Ridho. Tertanam, maka hati-hati dengan apa yang kita tanamkan pada anak-anak saat masih kecil. Ini tarbiyah yang Rasulullah tanamkan atau yang bisa kita ambil dari sirah dari Rasulullah. Itu mungkin Bang Ridho. Masya Allah, luar biasa. Nih Ustadz, menjadi pertanyaan nih, ketika tadi Ustadz bilang ada proses pembelahan dada ya, oleh 2 malaikat. Nah itu sebenarnya tujuan dari pembelahan dada itu saat kecil, saat Rasulullah itu kecil, apa sih Ustadz? Dan bagaimana ketika respon dari Halimah mendengar kabar seperti itu Ustadz? Kan anaknya lari tuh, lari tuh dia. Maka Halimah dan dan suaminya itu panik saat kemudian sampai di sana. Rasulullah itu sudah selesai, sedang duduk. Dan para mu'arikh mengatakan bahwa proses pembelahan dada ini untuk membuang sifat-sifat buruk. Jadi hati itu dicuci Bang Ridho, itu dia. Nah, itu hanya ada pada para nabi Bang Ridho. Hanya ada para nabi saja. Buat kita nggak ada. Tapi kita sudah diberikan resepnya bagaimana cara membersihkan hati kita. Jadi bukan pakai ramuan Bang Ridho ya, itu membersihkan hati pakai jamu itu mah. Nah, membersihkan penyakit-penyakit hati di sana. Iri, dengki, sabar di sana, harus punya rasa sabar, sayang segala macam. Nah, itu Bang Ridho. Masya Allah, ini kita juga tahu ya Ustadz, ada kasus pembelahan dada yang dimana langsung dicuci oleh 2 para malaikat gitu. Masya Allah. Hal yang jarang kita temui Ustadz ya, mungkin jangan dipraktekkan juga teman-teman.
Bagi yang ingin mensucikan hatinya, jangan ke dokter untuk belah dada ya Ustaz ya. Iya, Barohim tuh Barohim. Aduh, Masya Allah. Ya Ustaz, kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Setelah 5 tahun, Ya, Rasul itu dikembalikan kepada ibunya, iya. Ibunda Aminah. Nah, setelah itu peristiwa apa lagi yang terjadi ketika itu? Taib. Yang peristiwa yang masyhurnya Siti Aminah itu mengajak Rasulullah untuk ziarah ke keluarganya yang ada di Madinah. Jadi Siti Aminah itu dia punya keluarga dari satu suku yang ada di Madinah, yang suku Bani Najjar. Bani Najjar. Ya, waktu saya umroh itu saya ingin ditunjukkan tuh oleh guide-nya tuh ya, oleh yang biasa nganter-nganter tuh, dia bilang, Mas Heru mau tahu nggak Bani Najjar di mana, kata gitu. Tempatnya itu di sana tuh Bani Najjar. Bani Najjar itu gudangnya ulama. Gudangnya ulama. Iya, gudang Najjar itu artinya orang yang profesi sebagai apa? Tukang kayu, Bang Ridho. Jadi keahliannya memang tukang kayu, tapi mereka di sana para ulama. Orang-orang yang soleh itu dia. Sampai sekarang itu Bang Ridho. Nah, Rasulullah itu diajak berkunjung ke ziarah, satu ke makam ayahnya, dia. Kemudian yang kedua dia berkunjung ke keluarga dari Siti Aminah, ibunya. Pulang dari sana ternyata Siti Aminah sakit dia dan meninggal di Abwa ya. Meninggal di Abwa dia. Dan Rasulullah akhirnya pulang bersama khadimahnya. Ummu Sulaim kalau tidak salah namanya ya. Allah alam bisawab, saya lupa tuh ya. Nah, itu antum bayangkan ya. Baru kumpul sama ibunya usia 7 tahun, kemudian ditinggal oleh ibunya. Dan Masya Allahnya Bang Ridho ya, itu karena tanah Abwa itu kering. Itu para mu'arikh, saya baca di buku sirah tapi cara penulisannya novel, dia judulnya Muhammad Sang Yatim. Itu Rasulullah itu katanya itu bersama yang menemani ibunya itu menggali makam ibunya itu menggunakan tangan Bang Ridho tuh. Di tanah yang tandus demikian. Menguburkan ibunya luar biasa. Luar biasa tuh. Kita dapat bayangkan, dan ini adalah rahasia Allah, tarbiyah dari Allah pada Rasulullah. Dipersiapkan Rasulullah agar memiliki mental yang kuat. Tidak cengeng segala macam. Nah, dia sampai akhirnya Rasulullah kemudian pulang ke Mekah dirawat oleh Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib tahu ini posisi anak ini anak akan menjadi tokoh besar. Abdul Muttalib punya permadani nih Bang Ridho ya. Tidak boleh permadani itu diinjak oleh cucu yang manapun. Tapi saat Rasulullah datang, Rasulullah boleh duduk di samping Abdul Muttalib. Paman-pamannya ingin narik ke Rasulullah tuh. Jadi kata Abdul Muttalib, menghelakan tangannya tuh. Ya. Biar cucuku ini memiliki posisi yang mulia nantinya. Tapi tidak lama dirawat oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib akhirnya juga meninggal dunia. Jadi katakan sampai para mu'arikh mengatakan Rasul itu merasakan keyatiman itu 2 kali Bang Ridho. Ditinggal oleh bapaknya, ditinggal oleh kakeknya. Akhirnya dirawat oleh Abu Thalib pamannya. Kenapa bukan paman yang lain? Nah ini Masya Allah Bang Ridho, ini rahasia yang lain lagi. Iya Ustaz, benar. Jadi ada Abu Lahab segala macam tuh dia. Itu paman-pamannya juga. Tapi kenapa oleh Abu Thalib? Itu dia. Kenapa kemudian Allah menggerakkan supaya Rasul itu mau pada Abu Thalib? Yang Abu Thalib pada saat itu tidak kaya, miskin. Dia tapi baik budinya, terkenal baik budinya dan adil di sana. Nah itu Bang Ridho. Orang-orang besar. Iya. Nah itu menjadi pertanyaan tadi Ustaz, gantung tadi Ustaz. Gimana Kenapa Rasulullah ini dititipkan kepada Abu Thalib, bukan kepada Abu Lahab, yang kita tahu Abu Lahab kedudukannya lebih tinggi Ustaz. Lebih kaya, lebih bisa untuk menanggung beban untuk Rasulullah gitu. Iya. Nah ini dari sejarah tidak ada ya Bang Ridho ya, tidak ada yang mengabarkan hal tersebut. Dia. Tapi boleh jadi Bang Ridho itu dia, bahwa Allah tuh mengarahkan hati Rasulullah pada Abu Thalib. Dia. Itu Abu Lahab kan namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bayangin. Tapi kalau Abu Thalib nggak ada, namanya memang Abu Thalib di sana. Jadi ya tidak ada yang lain lagi tadi. Jadi ya dirawat oleh Abu Thalib sampai kita tahu sendiri sampai Rasulullah menjadi nabi, Abu Thalib masih menemani Rasulullah walaupun akhirnya itu menyedihkan sekali buat kita gitu ya. Kalau kita baca sirahnya sedih banget. Sampai akhirnya Abu Thalib dia tidak juga masuk ke dalam Islam. Tapi anak-anaknya
Muslim semuanya. Jadi ada mereka pejuang-pejuang Islam tuh Bang Ridho. Nah itu Bang Ridho. Nah, bagi teman-teman yang ada di virtual Zoom dan juga yang ada di YouTube An-Nabawi Media, silahkan jika ingin bertanya bisa via komen atau via chat room yang ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube. Oke, ada Bang Rohib? Belum. Oke, kita lanjut nih Ustadz. Ini kita sudah masuk tadi ke pembahasan ketika memang Rasul ini sudah dirawat oleh Abu Thalib. Iya. Abu Thalib. Nah, ketika sudah dirawat Abu Thalib, kita tahu itu sampai ketika Rasul juga menjadi nabi, ini masih dijaga oleh Abu Thalib. Iya. Nah, kita bahas ketika Rasul ini masih kecil nih Ustaz. Baik. Nah, peristiwa penting apa ketika itu yang ketika Abu Thalib menjaga Nabi, merawat Nabi itu peristiwa penting apa yang terjadi? Saat masih kecil? Iya, saat menjadi kecil. Tapi peristiwa yang paling monumental ya, yang dikabarkan di setiap sirah, tidak ada sirah yang tidak mengabarkan ini Bang Ridho. Iya. Yaitu peristiwa saat Rasulullah itu masih selalu menggandeng Abu Thalib kemana-mana. Berarti posisinya masih anak-anak sekali. Iya, benar. Dikabarkan di sirah itu usia Rasulullah antara 9 sampai 11 tahun. 9 sampai 11 tahun, 9 tahun itu berarti kelas 3 SD. Iya. 11 tahun berarti 5 atau 6 SD Bang Ridho ya. Kelas Masih kecil lah, kemana-mana ngelendot bersama pamannya segala macam ya. Dan pamannya itu ingin ada urusan dagang ke Syam. Barang-barang sudah dibeli segala macam, ingin dagang ke Syam. Dia kasihan melihat Rasulullah, akhirnya Rasulullah dibawa. Nah kita kisahnya sudah tahu Bang Ridho, sampai kemudian di tempat peristirahatan di Basrah ada seorang pendeta yang namanya Buhairah yang mengatakan bahwa ini anak siapa. Abu Thalib kemudian berkata, ini anak saya bukan. Ya, ini anak sudah ditunggu-tunggu di Syam karena ada bahaya besar pada anak ini. Ya, karena saya lihat tadi ada mata-mata yang sudah membincingkan karena melihat tanda-tanda yang tidak umum pada anak ini. Itu dia. Maka balik, minta balik. Padahal keuntungan dunia udah di depan Bang Ridho. Kalau Abu Thalib itu mementingkan urusan dunia, pasti dia sudah kaya. Keuntungan sudah didapatkan. Tapi karena kecintaan beliau terhadap keponakannya, maka luar biasa. Akhirnya Abu Thalib itu mundur. Ini Bang Ridho ya. Di peristiwa ini kalau antum mengamati orang-orang yang memiliki hati yang sakit ya, orang-orang kafir yang memiliki hati yang sakit, yang ingin memfitnah Rasulullah sudah sejak zaman dulu, peristiwa pertemuan Rasulullah dan pendeta Bukhara itu, jadi ya mereka putar balikkan Bang Ridho, bahwa sesungguhnya Muhammad itu katanya dia mengcopy paste dari ajarannya pendeta Bukhara, ajaran ketauhidan dari pendeta Bukhara tadi, Buhairah tadi. Dia sehingga yang disebarkan itu tidak original dari Rasulullah, tapi copy paste dari pendeta Buhairah. Kita jawab Bang Ridho, itu pertemuan singkat. Itu pertemuan singkat. Itu pertemuan cuma berapa saat, dan seorang pendeta itu bertemu dengan seorang yang usianya baru 9 tahun. Maksud dikasih semua tentang konsep-konsep ketuhanan dengan konsep-konsep syariat segala macam. Ini fitnah macam apa gitu ya. Dia fitnah macam apa. Kemudian kita jawab lagi yang kedua. Waktu Rasulullah usia 40 tahun diangkat menjadi nabi, apa Bukhari itu, pendeta Buhairah itu kemudian tahu. Itu sudah menjadi tulang belulang, sudah mati mungkin. Rasulullah kemudian membawa sesuatu yang kemudian mungkin berbeda dengan yang diajarkan hari itu oleh pendeta Buhairah tadi. Nah fitnah itu Bang Ridho, kalau antum sedang belajar sirah itu antum akan menemukan orang-orang yang di hatinya sakit, hatta orang muslim. Termasuk orang muslim yang mengatakan demikian. Jadi dia saking bencinya atau kenapa kali kalau konslet kali dia mengambil rujukan yang lain, dia mengatakan bahwa ya ternyata yang dibawa oleh Rasulullah tidak original gitu ya, dia dapat dari pendeta Buhairah. Dari mana ente pendapat seperti itu gitu ya. Nah itu ada Bang Ridho, dan itu sudah disebarkan oleh para orientalis. Itu nauzubillah min dzalik. Kita jawab saja. Jadi makanya ente baca sirah itu dari awal sampai akhir. Kalau bisa sirah dari rujukan utama. Jadi jangan kemudian sirah yang ditulis oleh orang-orang non muslim dulu, orang muslim dulu yang tulis. Jadi ya jangan kemudian oleh orang-orang muslim dulu yang kita ambil nanti. Nah itu Bang Ridho. Perjalanan berdagang Rasulullah
bersama pamannya. Dan ini jadi satu hikmah bahwa jangan jadikan anak kita sebagai anak yang cengeng. Ajarkan mereka berdagang, berniaga. Di hari ini kita lihat siapa yang menguasai ekonomi di Indonesia dan siapa yang bisa mengimbangi. Jadi yang bisa mengimbangi ada ternyata. Jadi saudara-saudara kita yang yang punya keunikan berdagang seperti saudara kita dari Sumatera Barat, itu mereka punya keunikan berdagang. Saudara-saudara kita yang mereka keturunan Arab itu rata-rata nggak mau menjadi pegawai, mereka maunya menjadi tajir. Tajir itu artinya pedagang. Benar. Dia pedagang mereka. Tajir artinya pedagang. Pedagang artinya pedagang arti tajir itu. Bukan berarti orang kaya ya. Kaya tajir itu artinya pedagang. Ilmu baru nih, ilmu baru nih. Mereka pedagang tuh dia. Tajir itu pedagang. Dia pedagang. Masya Allah. Nah, akhirnya lihat tuh, padahal Rasulullah mengatakan bahwa 90 pintu rizki atau 99 pintu rizki itu dia, atau pintu rizki atau 99-nya dari berdagang atau 90-nya dari berdagang atau 9-nya dari berdagang, satunya silakan rebutan gitu ya. Ya, ada yang jadi kemudian jadi petugas keamanan, jadi PNS, jadi guru kayak saya gitu, ada kayak Marahim jadi tukang setting gitu ya. Tadi ya. Macam yang lainnya berdagang. Makanya kalau orang Islam itu harus berdagang. Jadi makanya bagus nih kalau kajian itu dia mempelopori orang-orang untuk berdagang. Dia buat program-program agar bisa memberdayakan mereka, merubah mindset mereka yang tadinya meminta menjadi kemudian berusaha. Dia berusaha. Nah, kalau orang yang berdagang kan di waktu zaman itu Bang Ridho ya, zaman saya masih sekolah itu ada krisis moneter tahun 2000. Ternyata perusahaan-perusahaan besar itu kolaps. Yang hidup mana Bang Ridho? Itu yang hidup itu tukang nasi uduk, tukang nasi goreng, itu mereka hidup. Benar. Mereka yang kemudian menyokong. Hari ini coba UKM itu lebih banyak katanya dibandingkan perusahaan yang besar. Dia UKM itu mereka berdiri sendiri dari modal sendiri ini gitu kan ya. Tapi perusahaan-perusahaan besar itu, waduh, kita tahu sendirilah, dibantu segala macam. Nah, makanya umat Islam jadi ada di rumah teman-teman belajar berdagang dikit-dikit, jual peniti gitu ya. Jual peniti, jepit rambut gitu kan ya. Jadi ya luar biasa tuh dia. Tapi itu mungkin Bang Ridho. Oke Ustadz, mungkin ini terakhir ya Ustadz ya, kita pembahasan terakhir ini. Ketika memang sudah dikabarkan tentang kenabian Nabi Muhammad itu di usia sekitar 9 sampai 11 tahun. Iya. Nah, itu bagaimana sikap daripada pamannya Rasul Ali bin Abu Thalib, iya. Dan bagaimana keadaan Rasul saat itu ketika memang mengetahui kabar seperti itu, Ustaz? Kabar kenabian beliau. Rasulullah itu tidak tahu ya tentang nubuah yang dikabarkan oleh Buhairah. Yang tahu itu adalah pamannya Abu Thalib yang tahu kan ya. Abu Thalib itu dia. Suatu ketika Rasulullah pernah bercerita, kata Rasulullah, setelah Rasul diangkat menjadi nabi, Rasul bercerita, pantas ya kalau saya sedang jalan-jalan main ke bukit segala macam itu saya suka mendengar ada suara orang yang salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bingung siapa yang disebut Rasulullah, siapa yang disebut Nabi. Dia setelah diangkat menjadi Nabi, Rasulullah tahu ternyata yang memberikan salam itu batu-batu, Bang Ridho, batu tumbuhan. Dia itu Rasulullah baru sadar setelah diangkat menjadi Nabi, itu dia baru sadar itu. Jadi mungkin kalau kita ada kayak begitu takut kita Bang Ridho ya, langsung tuh syirik tuh keluar tuh, wah langsung kita Bang Rahim unboxing pocong gitu ya langsung ya. Uji nyali di sana langsung gitu ya, dia ngucapin salam ke dia. Aduh, ada aja deh. Konten YouTube. Iya, konten YouTube. Banyak lagi orang Indonesia demen banget yang kayak begitu. Ya Allah. Nah itu Bang Ridho, Rasul tidak tahu tentang posisinya, tapi Abu Thalib tuh berusaha karena beliau adalah pamannya, berusaha sebaik mungkin menjaga amanah dari orang tuanya agar menjaga Rasulullah. Nah, apakah Abu Thalib itu pernah membahayakan Rasulullah dalam arti melakukan banyak hal yang bisa membahayakan Rasulullah? Pernah, Bang Ridho tuh Abu Thalib itu pernah mengajak Rasulullah itu di perang Fijar. Pernah Rasulullah tuh usia 15 tahun, 17 tahun perang asli bukan tawuran ya. Jadi ya itu tawuran ya. Perang asli walaupun Rasulullah pada usia 14, 15 atau 17 tadi Bang Ridho, posisinya dia ada di belakang. Apa posisinya? Memunguti anak panah yang dilemparkan oleh musuh.
Jadi ya zaman dulu kan peluru itu adalah amunisi itu adalah anak panah. Kalau anak panahnya habis ya sudah nggak bisa nembak kan. Jadi ya berarti mereka harus pakai pedang dan tombak lagi. Ya, tombak juga dilemparkan. Nah Rasulullah tugasnya mengambilkan itu kemudian diberikan pada para pemanah. Jadi ya itu luar biasa loh. Makanya jangan ajarkan kepada anak-anak ketakutan yang luar biasa. Ajarkan mereka keberanian. Keberanian ini sebenarnya sifat suci Bang Ridho. Keberanian itu sifat mulia. Asal kemudian keberanian itu disalurkan pada hal-hal yang positif. Nah hari ini keberanian itu ya luar biasa ya. Keberanian pada hal-hal yang negatif. Makanya buat teman-teman yang ada di mana yang ada di rumah terus kajian di sini, antum kalau beranilah karena kebenaran gitu ya. Pada hal-hal yang positif. Berani untuk berdakwah, melakukan hal-hal yang positif. Jangan kemudian berani untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan nantang masuk neraka gitu ya. Berani banget masuk neraka ya. Sekarang lagi viral ya Bang Ridho ya. Wah, saya masuk neraka lah, saya tantang. Widih, dia udah punya kapling sendiri kayaknya gitu ya. Jadi gitu. Udah punya kapling sendiri. Iya kayaknya udah kenal kayaknya di sana sama penjaganya. Jadi ya. Udah ada orang dalam. Iya udah kenal. Ya Allah. Ustaz, Ustaz ini ada pertanyaan. Kita bacakan pertanyaan dari Fatimah Nur Fitriani. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, bagaimana menurut Ustaz dengan ingin sesuatu dengan bersalawat? Ingin sesuatu dengan bersalawat. Misalnya kita melihat nih, waduh ini handphonenya iPhone, salawatin dulu aja dah. Gitu ya. Taib. Hafilah salawat itu artinya doa ya. Doa. Jadi kita mendoakan Rasulullah agar selalu dilimpahkan kebaikan. Jadi salawat itu kita berdoa pada Rasulullah. Tanda terima kasih kita pada Rasulullah. Salawat itu arti berdoa. Dan khasiat atau fadilah dari salawat itu banyak. Fadilah dari salawat itu banyak. Jadi ada kisah Bang Ridho ya, ada seorang ulama. Dia ini tentang fadilah satu lah. Dari sekian banyak hadis banyak lah fadilahnya. Pada siapa yang bersalawat satu kali maka Allah akan memberikan salawatnya atau doanya 10 kali. Siapa yang bersalawat rajin padaku maka dia akan bersamaku di surga nanti. Itu banyaklah fadilah salawat. Ada seorang ulama, dia yang dioperasi Bang Ridho. Punya di Arab nih ceritanya nih. Di Arab dia punya gangguan jantung. Gangguan jantung. Saat ingin dioperasi, dia beberapa hari sebelum dioperasi dia mendapat nasihat dari tukang bersih-bersih di rumah sakit. Dia rajin bersalawat tuh. Dia katanya, "Wahai Syekh," katanya, "bersalawatlah pada Rasulullah." Dia bersalawatlah pada Rasulullah. Maka apa Pak Ridho? Maka saya tadi dia seorang masalah namanya juga Ustadz ya Bang Ridho ya Ustadz juga butuh nasihat. Diingatkan lagi tentang fadilah salawat. Akhirnya sampai ke waktu dia dioperasi, dia mendawamkan salawat. Sampai pada akhirnya saat ada di meja operasi, saat dilihat ternyata sumbatan-sumbatan yang ada ke arah jantungnya itu semua sudah tidak ada Bang Ridho. Sudah sembuh. Jadi dikarenakan fadilah dari salawat. Fadilah dari salawat. Tapi ingat Bang Ridho ya, dari kisah ini kalau ente mau sembuh, ente salawat, ente juga berobat. Iya benar. Ente mau dapat iPhone, ente salawat, ente juga kerja. Itu dia. Salawatin aja dulu tuh, katanya ane pengen punya mobil tuh dia. Ini antum cuman salawatan doang, dapat pahala nggak? Dapat. Iya, dapat pahala salawat. Cuman sudah selesai sampai di situ. Iya. Apakah kemudian dengan bersalawat kemudian Rasulullah para sahabat menang perang? Enggak, para sahabat salawat, para sahabat dakwah juga. Nah itu dia. Nah salawat itu sebagai tambahan energi. Fadilah yang akan didapatkan. Jadi itu ya buat teman yang tadi bertanya. Jadi silakan salawat, tapi tetap juga berikhtiar. Mungkin dengan salawat tadi, karena kita mendoakan Rasulullah, Allah mempermudah, memberikan jalan-jalan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Dari duga-duga. Mungkin sedang nyalawatin rumah, tuh dia sambil kerja, ternyata ketemu sama yang punya komplek klaster situ, akhirnya dinikahin, punya rumah itu dia. Gitu. Jadi cerita sinetron. Iya sinetron banget itu ya. Ya kali aja gitu ya. Itu Marido ya.
Oke, masya Allah luar biasa. Jadi kebanyakan dari teman-teman ya kadang lihat, aduh sholawatin aja lah dulu, sholawatin aja. Ternyata dengan sholawat juga kita berikhtiar. Berikhtiar Ustaz, ya. juga. Jangan sholawat mulu, Ustaz. Jangan sholawat tapi gak ada ikhtiarnya. Nggak ada gitu. ikhtiarnya tadi. Masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah sekali ini pertemuan kita kedua tentang episode fase kelahiran Rasulullah, dan kita sudah bahas sampai di fase bertemu dengan pendeta tadi Ustadz ya. Perang Ya, tadi. perang. Ya, ketika perang. Dan insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan dengan episode-episode yang lainnya, dan semoga teman-teman tetap istiqomah dan terus belajar tentang ilmu dari Sirah Nabawiyah ini. Nah, untuk terakhir Ustadz, doa penutup. Mari teman-teman yang ada di studio dan yang ada di rumah kita berdoa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin wa khuzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kajian part kedua, episode kedua Sirah Nabawiyah ini telah selesai. Saya Ridho Ihsanur, memohon maaf jika ada beberapa kesalahan, dan semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi